perkenalkan, nama saya Syifadila Cahya Pitaloka dari kelompok kedua yang akan menjadi moderator dan mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri-pematerinya, yaitu ada Dini Kusumaning Widya Stuti, lalu ada Diki Dwi Ardiansyah, ada Dian Ila Fahmi, dan Elia Dwi Lestari, yang terakhir Erlina Dia Maulika. Kepada pemateri, saya persilakan. Nama saya Dian Ila Fahmi dengan NIM 1261032032329. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teologi politik Sunni. Sunnah secara harfiah berarti tradisi. Ahlu sunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah tradisi Nabi dalam tuntutan lisan maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau. Muslim yang menerima suksesi Muawiyah dan serangkaian khalifah sesudahnya disebut Sunni. Doktrin utama Ahlu Sunnah atau Sunni adalah bahwa Al-Quran bukanlah makhluk yang berbeda dan menentang doktrin Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan. Kepercayaan dan ideologi Sunni yang merujuk kepada ajaran masa awal Islam guna mengikuti Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Pada intinya, pemikiran politik Sunni sepakat bahwa pemerintahan adalah sesuatu yang niscaya demi memungkinkan manusia bekerja sama untuk meraih tujuan hidupnya yang sejati, yakni suatu kehidupan yang baik berdasar syariah yang pada gilirannya akan menghasilkan bagi mereka tempat yang baik di kehidupan akhirat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Adalah isi masdar atau kata benda dari kata amama yang artinya di depan. Sesuatu yang di depan disebut dengan imam. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan. Imamah adalah prinsip akidah Islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan mazhab Syiah. Imamah merupakan kaidah dasar akidah kaum muslimin umumnya dan khususnya para penganut Syiah. Ketetapan Syiah terhadap imamah yaitu 1. Para imam memiliki sifat mashum yang artinya terjaga dari berbagai kesalahan. Mereka terbebas dari melakukan dosa baik semasa kecilnya maupun semasa dewasa. Artinya, sepanjang hidupnya para imam ini tidak pernah melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. 2. Setiap imam dititipi ilmu oleh Rasulullah. Khawarihul adalah sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, raj'ah, muncul kembali. Yang keempat, imamah dalam Syiah menempati posisi yang dalam keimanan. Selanjutnya yaitu materi khilafah. Kata khilafah sinonim dengan kata imamah. Kata imamah atau imam berarti orang yang mengurus pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun, khilafah adalah orang yang memerintah rakyat sesuai dengan hukum syara demi kebaikan akhirat mereka, juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat. Dengan demikian, khilafah pada hakikatnya menggantikan pembuat syara atau syahib asyara dalam menjaga agama dan politik dunia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa khilafah berdiri pada posisi Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya bertindak mengurusi persoalan agama yang diturunkan kepadanya dari Allah yang Maha Kuasa dan mengusahakan kepadanya atas pelaksanaan dan pemeliharaannya, sebagaimana halnya pelimpahannya agar menyampaikannya dan mendakwahkannya kepada manusia. Dalam pandangan tradisi Syiah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ungkapan tentang penggantian seseorang atau Rasul dalam menjalankan kanun syara dan menjaga wilayah agama dari sisi wajibnya yang diikuti oleh seluruh umat. Berangkat dari berbagai khilafah tersebut, kepemimpinan khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan atau mulk. Pemerintahan kerajaan memerintah rakyat sesuai dengan kemauan raja. Sementara, khilafah memerintah rakyat sesuai dengan pandangan syara. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai Syiah Imamiyah. Penganut paham Syiah Imamiyah berpendapat bahwa para imam diketahui bukan melalui sifat-sifat mereka, melainkan penunjukan orang-orangnya secara langsung. Kepemimpinan Ali menjadi imam adalah melalui penunjukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menunjuk penggantinya berdasarkan wasiat dari Nabi Muhammad dan mereka dinamakan Al-Wasiyah, para penerima wasiat. Para penganut aliran Imamiyah telah sepakat bahwa keimanan Ali telah ditetapkan berdasarkan nas yang pasti dan tegas dari Nabi Muhammad SAW. Dengan menunjuk langsung dirinya, bukan dengan penyebab sifat orangnya.
Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya imamah itu bukanlah dari kemaslahatan umum yang diserahkan kepada pertimbangan umat, dan yang menggantikan urusan itu diangkat dengan pemilihan. Tetapi imamah itu adalah suatu rukun agama, suatu akidah, tidak boleh Nabi membiarkannya menyerahkan kepada umat sendiri. Nabi wajib menentukan siapa yang akan menjadi imam, dan yang ditentukan itu haruslah orang yang maksum dari dosa besar ataupun dosa kecil. Dan bahwa Ali adalah orang yang ditentukan untuk itu. Dalam Islam, tidak ada masalah yang lebih penting daripada penentuan iman. Sehingga Nabi Muhammad wafat dan meninggal umatnya dengan hati yang tenang. Selanjutnya, pemikiran politik Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah meyakini bahwa agama itu memiliki aspek esoteris dan eksoteris sesuai dengan keyakinan ini. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai aspek lahir dan batin dan menafsirkannya secara ta'wil dan majas. Orang-orang Ismailiyah percaya bahwa bumi ini tidak akan terwujud tanpa hujatullah. Terdapat dua macam hujatullah, yaitu natik dan samit. Syiah Ismailiyah dalam perjalanan sejarah kemudian telah melahirkan beberapa cabang antara lain Karamita, Fatimiyah, Asain, dan Drus. Meskipun kecil jumlahnya, mereka menyebar di sekitar 20 negara termasuk Afghanistan, India, Pakistan, Syria, Lebanon, Yunani, Inggris, Amerika Utara, Cina, dan Uni Soviet. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang awalnya sebagian dari daerah provinsial yang berada di bawah naungan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mempunyai misi tersendiri. Jika mereka berhasil lepas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, mereka ingin membuat negara yang mampu menjadi saingan bagi dinasti Abbasiyah dan ingin membuktikan sebagai dinasti yang disegani oleh dinasti lain. Dinamakan dinasti Fatimiyah karena dinasti ini dinisbatkan nasabnya kepada putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang merupakan cucu dari Ismail bin Ja'far Shadiq. Sedangkan Ismail sendiri merupakan imam Syiah yang ketujuh. Kehadiran dinasti Fatimiyah ini menjadi pesaing bagi dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Fatimiyah mampu menorehkan tinta emas prestasi yang sangat luar biasa terhadap sejarah Islam. Baik bukti dari prestasi dinasti Fatimiyah ini terlihat dari tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban Islam, tidak hanya Baghdad, Spanyol, Samarkand, akan tetapi dengan lahirnya dinasti Fatimiyah ini menjadikan Mesir sebagai pusat peradaban Islam. Perkembangan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berhasil membuat dinasti baru yang tidak lepas dari peran suku Berber. Pada awal pembentukannya, dinasti Fatimiyah memilih Tunisia sebagai ibu kota. Tunisia dijadikan pusat pemerintahan cukup beralasan, yakni sebagai penduduk Tunisia merupakan orang-orang Berber yang mempunyai keinginan untuk bisa membalaskan kekalahan Bani Umayyah yang telah disingkirkan dari Baghdad oleh dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menempatkan Tunisia sebagai ibu kota, dinasti Fatimiyah mulai melakukan perluasan wilayah dengan banyak cara yang harus ditempuh bagi suatu dinasti atau kerajaan untuk melakukan perluasan wilayah, yakni dengan cara peperangan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Kondisi sosial. Keberadaan dinasti Fatimiyah yang didukung oleh suku Berber mulai menyebarkan paham Syiah Islamiyah, dan juga dinasti Fatimiyah memberikan kebebasan bagi kaum Sunni agar mereka dapat diterima oleh masyarakat kaum Sunni dan mereka dapat mengambil alih pemerintahan tanpa ada hambatan dari rakyat Afrika Utara. Kondisi ekonomi dinasti Fatimiyah di Afrika Utara sangatlah stabil karena mempunyai iklim yang sangat bagus sehingga tahap-tahap sangatlah subur dan sistem pertanian menjadi salah satu aset negara. Kondisi pemerintahan. Pada masa awal berdirinya dinasti Fatimiyah sudah mampu melebarkan kekuasaannya dengan menaklukkan Alexandria dan kota-kota lain seperti Malta, Syria, Sardinia, dan Korsika. Selama 2 abad, dinasti Fatimiyah telah memberikan banyak kontribusi bagi peradaban Islam. Keberhasilan tersebut tidak dapat diraih berkat kerja keras para khalifahnya yang berusaha mempertahankan dinasti Fatimiyah dari berbagai rintangan. Dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 14 khalifah yang terbagi menjadi 2 periode, yakni periode Afrika Utara dan Mesir.